Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira, tidak bernafsu, tidak bersemangat, atau tidak menaruh perhatian. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinamis. Kadang kita merasa hidup begitu indah, namun kadang juga kita merasa hidup ini begitu suram. Suramnya hidup biasanya kita alami ketika kita berhadapan dengan kesusahan hidup. Firman Tuhan dalam Amsal bab 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Akan ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah-masalah kehidupan. Kita dapat merasakan kesesakan ketika muncul sakit penyakit, bisnis yang tidak berjalan lancar, atau ketika kemalangan terjadi. Kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Namun kita dapat memilih respons atau sikap kita terhadap segala situasi kehidupan. Kita dapat menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Hadapilah kesesakan dengan semangat juang agar kita keluar sebagai pemenang. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, bagaimana kita mengatasi tawar hati dalam hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa tawar hati, yaitu pertama, menerima kenyataan dari hidup ini. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang nyata. Karena itu, ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik. Namun, ada juga saat di mana kita mengalami keadaan buruk. Artinya, bahwa dalam realita kehidupan ini sesungguhnya ada beragam musim dan kita tidak dapat menghindarinya. Ada banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak orang ingin menghindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, bahkan berusaha menolaknya. Memang pada umumnya kita ingin supaya selalu berada pada musim yang baik, yaitu musim yang sesuai dengan keinginan kita. Sikap inilah yang pada akhirnya akan mendatangkan kekecewaan dan kepahitan serta membuat kita menjadi tawar hati ketika kita memasuki musim yang buruk dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan tidak jarang akan memicu sikap yang mempersalahkan Tuhan. Kedua, kita harus memperkuat manusia roh kita. Seringkali kita mengabaikan pembangunan kerohanian dan lebih mementingkan kebutuhan jasmani. Kita berpikir bahwa kekuatan hidup bersumber pada kekuatan jasmaninya. Padahal kesehatan dan kedewasaan rohani kitalah yang sangat penting untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Kualitas kerohanian kita akan nampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan kesulitan hidup. Kita tidak akan pernah tahu perubahan musim hidup kita, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan membangun kekuatan kerohanian kita, sehingga kita tidak mudah putus asa pada saat musim kering itu tiba. Ketiga, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam semua situasi. Bersyukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan. Artinya, dalam keadaan baik maupun buruk, tetap bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan mampu menyerahkan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga tidak mudah menjadi tawar hati di waktu kesesakan.